Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asiyah dengan NIM 1910 12 73 2001 dari kelas A02. Di sini saya ingin mempresentasikan olahraga gulat bagi tunanetra kategori blind. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama, jenis anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra blind. Tunanetra adalah seorang yang mempunyai penglihatan yang kurang akurat atau kurang baik dibandingkan dengan orang awas. Walaupun mereka sudah dibantu dengan alat bantu visual dan menyebabkan mereka memerlukan energi dan waktu yang banyak untuk mengerjakan tugas-tugas visual. Ratnasari 2015. Anak tunanetra ada juga dikategorikan blind atau buta, yaitu jika anak tidak dapat melihat sama sekali karena tidak adanya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian yang B yaitu hambatan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tunanetra blind, yaitu hambatan seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan yang mudah tersinggung, dan ketergantungan yang berlebihan. Kemudian ada kemampuan seorang tunanetra yaitu kelompok yang hanya dapat membaca huruf E paling besar pada kartu Snellen dari jarak 20 feet, sedang orang normal dapat membacanya dari jarak 200 feet. Sudah tergolong buta atau legally blind. Kemudian juga ada kelompok yang tidak mempunyai persepsi cahaya yang disebut dengan buta total atau totally blind. Kebutuhan seorang tunanetra adalah manusia tidak berbeda dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Pada dasarnya, setiap perilaku manusia tertuju pada motif pemenuhan kebutuhan yang berarti kebutuhan mempengaruhi perilaku manusia. Dan ada beberapa kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Ada jenis olahraga pada umumnya yaitu gulat. Nah, gulat merupakan olahraga bela diri yang mempunyai ciri khas yaitu dilakukan oleh dua orang yang saling berhadapan di atas matras. Pergulatan dilakukan dengan menggunakan teknik menarik, mendorong, menjegal, membanting, menekan, mengangkat, dan menahan lawan sehingga kedua bahu lawan menempel pada matras dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian bentuk adaptif olahraga gulat bagi tunanetra kategori blind. Yang pertama, seluk beluk olahraga gulat bagi tunanetra blind yaitu gulat adaptif untuk tunanetra sudah lama dipertandingkan di Paralimpik tahun 1998 di Seoul untuk atlet putra. Sementara untuk kategori putri mulai dipertandingkan pada tahun 2004. Dalam pertandingan gulat adaptif ini, tunanetra dapat berpartisipasi termasuk penyandang low vision. Gulat adaptif untuk penyandang tunanetra ini untuk dipertandingkan pada ajang Peparnas ke-15 di Jawa Barat. Kedua itu ada tujuan dan manfaat olahraga gulat bagi tunanetra blind. Yang pertama ada dapat mengembangkan keterampilan atletik dasar, kemudian dapat mengembangkan tanggung jawab pribadi, kemudian dapat mengembangkan ketangguhan mental, kemudian dapat mengembangkan disiplin, kemudian dapat mengajarkan tentang nutrisi dan pemeliharaan berat badan, dan yang terakhir dapat menyatukan anak-anak dan membangun persahabatan. Selanjutnya ada komponen yang perlu diadaptasi, yaitu komponen yang perlu diadaptasi pada gulat adaptif ini adalah cara permainannya.
Dalam gulat, para pegulat diharuskan untuk selalu melakukan kontak fisik. Jadi, pada gulat adaptif ini, wasit juga bertugas untuk membantu pegulat untuk melakukan kontak fisik saat sebelum pertandingan. Dan juga saat kontak pegulat terlepas saat pertandingan dimulai. Seperti yang kita ketahui, tunanetra memiliki hambatan dalam penglihatan, jadi mereka memerlukan bantuan untuk menjaga kontak fisik dengan pegulat lawannya. Kemudian yang keempat ada komponen yang tidak perlu diadaptasi. Itu selain ada komponen yang harus diadaptasi, dalam gulat bagi tunanetra ini juga terdapat komponen-komponen yang masih bisa disamakan dengan gulat pada umumnya. Para pegulat tunanetra masih mampu melakukan komponen-komponen ini tanpa adanya perubahan, seperti ukuran lapangan atau matras yang dipakai dalam gulat adaptif masih sama seperti lapangan atau matras yang digunakan dalam pertandingan gulat pada umumnya. Selain lapangan atau matras, pakaian untuk pegulat tunanetra pun sama seperti pakaian untuk pegulat pada umumnya, yaitu wrestling suit. Pakaian ini nyaman dan tidak menghambat pergerakan, jadi cukup aman dan nyaman sehingga dapat dipakai oleh semua pegulat, termasuk pegulat tunanetra. Nah, yang kelima ada peraturan dan cara permainan. Yang pertama itu ada peraturan. Peraturan dalam olahraga tunanetra selayaknya seperti peraturan gulat pada umumnya dengan satu pengecualian. Sesuai dengan aturan gulat pada umumnya yang dibagi dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama, gulat mini itu dengan usia 6 hingga 12 tahun. Kemudian ada gulat anak-anak usia 13 hingga 16 tahun. Kemudian ada gulat junior usia 17 hingga 20 tahun dan gulat senior di atas 20 tahun. Pertandingan gulat dilakukan di atas matras berukuran 12 x 12 meter sesuai dengan peraturan gulat internasional. Pegulat selama bertanding harus memakai baju internasional dan dengan warna dari sudut mana dia berada, biru atau merah. Wasit berada di antara kedua pegulat di lingkaran tengah. Satu tangan diluruskan ke depan, kemudian peluit dibunyikan dengan lengan wasit ditarik kembali. Pegulat tidak boleh memakai perban atau pembalut pergelangan tangan dan kaki, kecuali pegulat dalam keadaan cedera. Perban yang dipakai pun harus dilapisi plastik yang kuat. Pegulat tidak boleh memakai bahan berminyak atau yang dapat membuat badan lengket. Nah, yang kedua itu cara permainan. Pada saat pertandingan, wasit berada di antara dua pegulat, yaitu di tengah lingkaran, posisi tangan diluruskan ke depan dan membunyikan peluit sambil menarik kembali tangannya. Bila juri dan ketua pertandingan tidak setuju, angkatlah papan putih. Begitu wasit melihat dukungan salah satu petugas itu, segera dia menepuk matras pertanda salah satu pegulat dinyatakan touch atau jatuhan. Dukungan juri itu dinyatakan dengan mengangkat papan merah atau hijau, bahwa pegulat itu kalah jatuhan. Papan itu harus diangkat supaya wasit dapat melihat dengan jelas. Begitu juga, wasit harus melirik ke petugas melihat reaksi juri untuk meyakinkan jatuhan dia boleh bergerak dari kursinya. Tetapi jangan terlalu jauh agar dia bisa kembali dengan segera dan tetap dapat dilihat oleh wasit. Keadaan bahaya bagi seorang pegulat adalah suatu hal yang diharapkan oleh lawannya karena dia akan melihat nilai bantingan.
nilai 2 diberikan kepada lawannya bila mana keadaan bahaya itu kurang dari 5 detik dan nilai 3 diberikan bila lebih dari 5 detik. Kemudian, peralatan dan unsur penunjang gulat adaptif. Yang pertama ada baju gulat, sepatu, pelindung kepala, lapangan atau matras. Jadi, peralatan dan perlengkapan pada pertandingan olahraga gulat yaitu baju gulat yang dipakai adalah pakaian yang memenuhi standar internasional, yaitu bahan yang lentur tanpa ada perhiasan atau pernak-pernik yang menempel pada bajunya. Kemudian, sepatu khusus gulat yang terbuat dari kulit dengan alasnya berbahan karet. Kemudian, pelindung kepala juga diperlukan di dalam pertandingan ini untuk melindungi kepala dari benturan secara langsung. Lapangan atau matras yang dipakai itu berukuran 12 x 12 meter. Saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu adalah versi sempurna dari dirimu ketika kau bahagia dengan dirimu sendiri. Bye-bye.